Halo semua, perkenalkan nama saya Lovica Metesa Bruginting dari kelas A, kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Hai semuanya, perkenalkan saya Puja Yunisa dari kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Hai semua, perkenalkan saya Rini Armiati Brutu dari kelas PPKN Regular A Tamu 2021. Hai semua, perkenalkan nama saya Nafas Sumarso. Saya dari kelas A, kelompok 5 Pendidikan Nilai dan Moral. A few moments later. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai salah satu kasus dan isu yang tengah marak terjadi di Indonesia saat ini, yaitu tentang degradasi moral. Nah, penjelasan tentang degradasi moral seperti apa itu degradasi moral, faktor penyebab dan solusinya akan kami bahas lebih lanjut di video berikutnya. Selamat menyaksikan. Degradasi moral di kalangan remaja merupakan salah satu isu yang sangat pelik yang terjadi di Indonesia saat ini, yang harus kiranya kita tangani dengan baik. Banyak fenomena-fenomena kasus yang terjadi di tengah remaja saat ini. Misalnya, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, bahkan banyak dari remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika, ganja, dan merokok di saat jam pelajaran. Nah, hal tersebut merupakan salah satu dari contoh degradasi moral. Contoh-contoh lainnya adalah terdapatnya banyak kekerasan yang terjadi di sekolah, misalnya pembulian, adanya kekerasan dari teman sebaya. Bima, serahin yang di sini sama kita. Oke, gue serahin yang di sini sama kalian, geng 4G. Hati-hati nak, jangan sampai kalah. Dan juga banyak dari remaja yang bergabung dalam geng-geng motor serta tawuran yang hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Tidak kalah pentingnya, ternyata kemajuan teknologi dan media sosial saat ini juga berdampak negatif pada karakter dan moral para remaja. Misalnya, banyak sekali remaja yang menyalahgunakan media sosial sebagai tempat yang tidak seharusnya, seperti mengakses berbagai video-video yang tidak sesuai dengan nilai dan moral. Dalam konteks pendidikan, banyak juga jika kita ketahui ternyata pendidikan di Indonesia saat ini tidak memfokuskan pada pembentukan karakter peserta didik. Oleh sebab itu, yang menyebabkan mengapa karakter dan nilai serta moral tidak dapat memberikan pengetahuan serta implementasi yang baik bagi peserta didiknya. Nah, kurangnya pengawasan dari keluarga juga menjadi faktor mengapa banyak sekali terjadi kasus-kasus mengenai degradasi moral di kalangan remaja saat ini. Lalu kemudian, apa sih penyebab dan dampak dari degradasi moral tersebut? Mari kita saksikan. Baik, terima kasih. Di sini saya menjelaskan apa itu dampak dari degradasi moral. Degradasi moral di kalangan remaja saat ini sudah sangat signifikan, yang dimana dapat menciptakan gejala sosial yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya yaitu meningkatnya tingkat angka kenakalan remaja yang mencakup perilaku yang merugikan seperti penyalahgunaan narkoba, tindakan kriminal, pembunuhan, dan perilaku seksual yang tidak dapat bertanggung jawab. Selain itu juga, degradasi moral juga memberikan kontribusi pada meningkatnya tingkat perundungan dan merosotnya nilai-nilai moral yang ada di sekolah atau terjadinya sebuah kekerasan. Remaja yang kehilangan nilai-nilai moral mendasar seringkali lebih rentan terhadap konflik interpersonal dan kurangnya empati terhadap sesama dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Jangka panjang, degradasi moral di kalangan remaja dapat berdampak pada keberlanjutan masyarakat. Generasi yang kehilangan pegang moral cenderung memiliki pandangan yang lebih individualistik dan kurangnya peduli terhadap kepentingan bersama. Ini dapat merugikan solidaritas sosial dan kohesi masyarakat dan dapat menciptakan divisi atau konflik yang sulit untuk diatasi. Selain itu juga ada dampak psikologi juga terlihat dengan peningkatan tingkat stres dan masalah kesejahteraan mental di kalangan remaja yang menghadapi degradasi moral. Ketidakpastian nilai-nilai moral dapat menciptakan konflik internal, memicu rasa kebingungan dan kehilangan identitas pada remaja yang seharusnya berada dalam fase pembentukan karakter. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas beberapa faktor-faktor penyebab degradasi moral. Adapun faktor yang pertama adalah pengaruh kurangnya perhatian orang tua. Kita tahu bahwa lingkungan yang paling besar berpengaruh kepada kita adalah lingkungan keluarga. Maksud dari peran orang tua di sini adalah orang tua tidak boleh egois terhadap anak.
Mengapa demikian? Karena anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua untuk dapat memilih lingkungan yang tepat dan baik untuk mereka. Maka dari itu, orang tua diharapkan mampu mengajari anak-anak mereka ataupun menuntun anak-anak mereka secara bertahap. Kemudian, kita masuk kepada faktor kedua, yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Dalam faktor kedua ini, bukan hanya mengukur tingkat kepintaran anak, melainkan bagaimana seorang anak ini dapat bersosialisasi dengan baik dalam sekitarnya. Ketika anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka mereka tidak akan bisa baik dalam bersosialisasi dalam lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam faktor ketiga, yaitu kurangnya keefisienan dan keefektifan lembaga sosial masyarakat. Dalam hal ini, kurangnya peran lembaga sosial yang membuat meningkatnya tingkat degradasi moral yang menyebabkan pemuda-pemuda di Indonesia ini tidak memiliki ketakutan akan pelanggaran nilai dan norma. Maksudnya adalah ketika para pemuda ini melakukan pelanggaran nilai ataupun norma, mereka tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan seharusnya. Faktor yang terakhir adalah media massa ataupun media informasi. Dalam era ini, perkembangan digital yang sudah semakin maju, kita dapat untuk mengakses ataupun mendapatkan informasi dari luar negeri ataupun dari mana saja yang semakin luas, di mana kelebihan ini disalahgunakan oleh para orang-orang. Contohnya, banyak dari pelajar-pelajar yang sudah melakukan ataupun meniru hal-hal yang tidak senonoh yang mereka akses dari internet. Kemudian, contoh yang kedua adalah unsur-unsur kekerasan yang mereka lihat di film ataupun di mana saja melalui media sosial. Para pemuda-pemuda itu bahkan menirukan kebiasaan-kebiasaan barat yang tidak senonoh dilakukan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor penyebab degradasi moral. Terima kasih. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dampak dari degradasi moral, kemudian faktor penyebab degradasi moral itu terjadi, dan sekarang saya akan membahas bagaimana sih solusi yang kita dapatkan untuk mengatasi degradasi moral. Nah teman-teman, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara untuk mengatasi degradasi moral. Yang pertama, kita harus memperkuat nilai dan moral dalam pendidikan. Yang kedua, kita harus mendukung lingkungan yang dimana lingkungan tersebut itu mendukung perkembangan moral yang positif, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita harus mempromosikan kesadaran akan pentingnya etika dalam berinteraksi sesama manusia dan sesama kalangan di masyarakat, di dalam keluarga maupun dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir teman-teman, kita harus memberikan teladan yang baik melalui perilaku kita sendiri yang harus konsisten dengan nilai-nilai moral yang telah kita junjung tinggi. Nah, itu adalah solusi yang dapat saya berikan dalam degradasi moral. Pembahasan kita kali ini, sekian pembahasan dari saya mengenai solusi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa